Dot dan Gea telah lama menjalin hubungan yang manis dan penuh perhatian. Gea adalah sosok perempuan yang lembut dan penyayang, sementara Dot adalah pria setia yang selalu ada untuknya. Keduanya terbiasa berbagi cerita dan saling menyemangati, bahkan ketika hari terasa berat. Namun akhir-akhir ini ada yang berubah. Gea mulai menjauh. Komunikasinya dengan Dot menjadi jarang. Pesan-pesan hanya dibaca tanpa dibalas, ajakan bertemu selalu ditolak, dan suara tawa Gea yang biasanya ringan kini menghilang. Dot merasakan perubahan itu dengan sangat jelas, tapi ia tak ingin buru-buru menuduh. Ia mencoba berpikir positif, mungkin Gea sedang sibuk atau sedang mengalami masalah keluarga. Tapi lama-lama kekhawatiran menguasai dirinya. Dalam kebingungan, Dot datang ke rumah Gea, tapi Gea tidak keluar. Kata mamanya Gea sedang tidur, padahal Dot sudah menunggu cukup lama. Kecurigaannya mulai tumbuh. Di balik senyuman yang masih ia tunjukkan, Dot menyimpan 1000 tanya. Apakah Gea sedang marah? Atau menyimpan sesuatu darinya? Gea memang sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi bukan tentang perselingkuhan, bukan tentang amarah, melainkan tentang dirinya sendiri. Gea divonis mengidap kanker. Penyakit yang dulu merenggut nyawa Dila, mantan kekasih. Trauma itu masih membekas di hati Gea. Ia merasa, jika Dot tahu, maka yang akan ia terima bukan cinta, tapi belas kasih. Dan Gea tidak sanggup menerima itu. Di dalam hatinya, Gea mencintai Dot sepenuh hati. Tapi ia merasa tak pantas lagi dicintai. Ia takut dilihat sebagai seseorang yang lemah, yang harus dikasihani, maka satu-satunya jalan baginya adalah menjauh, memberi jarak, menyembunyikan semuanya. Meski itu menyakitkan. Lisa, adik Gea, menjadi satu-satunya tempat Gea mencurahkan rasa. Ia memohon agar Lisa tidak membocorkan apapun ke Dot. Lisa mencoba membujuk Gea agar jujur. Namun Gea belum siap. Ini butuh waktu. Ia ingin merapikan hatinya terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kebenaran kepada seseorang yang ia cintai. Dot di sisi lain semakin bingung. Ia bukan hanya merasa dijauhkan, tapi juga merasa tidak dipercaya. Ia tahu Gea bukan perempuan sembarangan, dan pasti ada alasan kuat di balik semua ini. Tapi tetap saja, hatinya sakit. Ia mulai menyusun kembali semua kenangan dan mencoba mencari celah, kesalahan apa yang pernah ia lakukan. Namun tak ada satupun yang bisa ia jadikan alasan pasti. Yang ada hanyalah kehampaan dan rindu yang makin menumpuk. Akhirnya setelah sekian waktu tanpa kabar, Gea menghubungi Dot. Percakapan mereka terasa canggung dan penuh jeda. Gea beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan, hanya itu. Ia bahkan menolak ketika Dot ingin datang menjenguk. Alasan demi alasan ia utarakan agar Dot tidak muncul ke rumah. Padahal di balik semua itu, Gea hanya takut dilihat rapuh, takut terlihat lemah di hadapan cinta sejatinya. Dot menerima penolakan itu dengan berat hati. Ia masih berusaha percaya bahwa ini hanyalah fase. Namun nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Gea. Bukan masalah kecil. Bukan sekadar kelelahan atau kesibukan. Tapi sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Gea kemudian menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa jahat telah menyakiti perasaan Dot, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Setiap malam ia menatap foto mereka berdua, berharap bisa mengulang waktu ketika mereka masih tertawa bersama, tapi tubuhnya terus melemah, dan harapan di dadanya mulai mengecil. Ia tak tahu apakah ia akan punya cukup waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Dot. Sementara itu, Dot mencoba berpikir positif. Ia menenangkan diri dengan dugaan bahwa Gea mungkin sedang merencanakan kejutan ulang tahun untuknya. Dugaan itu cukup masuk akal, walau hati kecilnya tetap gelisah. Ia bahkan sampai tertawa sendiri, karena berpikir mungkin Gea sedang berakting untuk sesuatu yang manis. Tapi rasa rindu terus menggerogoti. Ia menunggu, dan terus menunggu. Hingga suatu hari, kabar buruk itu datang. Gea meninggal dunia. Kanker stadium akhir yang selama ini. Ia sembunyikan akhirnya merenggutnya dengan diam-diam, tanpa perpisahan, tanpa penjelasan langsung kepada Dot. Dunia Dot runtuh seketika. Ia tak percaya, ia marah, ia menyesal. Kenapa Gea tidak pernah bicara? Kenapa ia tidak diberi kesempatan untuk mendampingi Gea di saat-saat terakhirnya? Di hari pemakaman, Dot tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk terpaku. Tubuhnya kaku, wajahnya basah oleh air mata. Di antara banyak pelayat, hanya dia yang merasa benar-benar kehilangan cinta. Ketika semua orang membaca doa, Dot justru larut dalam pikirannya sendiri, berperang antara ikhlas dan luka. Hari-hari berlalu sejak pemakaman Gea, namun Dot tak bisa melupakan. Setiap langkah terasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada tawa Gea, pada suara lembutnya, pada percakapan sederhana yang kini menjadi kenangan abadi. Suatu sore, ia kembali ke pemakaman. Kali ini sendirian, ia berjalan pelan melewati deretan makam hingga sampai di satu titik. Batu nisan bertuliskan nama Gea. Ia jatuh berlutut. Tangannya meraba batu dingin itu seolah mencoba menyentuh kembali tangan hangat Gea. Dan saat itulah, air matanya pecah. Dot memeluk batu nisan itu, menggenggamnya erat seolah ingin menarik kembali waktu. Ia menangis. Tidak hanya karena kehilangan, tapi juga karena penyesalan. Ia menyesal tidak lebih peka. Menyesal tidak memaksa bertanya lebih dalam.
Menyesal karena tidak ada kata terakhir yang sempat ia ucapkan. Gea pergi dengan diam dan ia tertinggal dalam kebisuan yang menyiksa. Dalam pelukannya pada batu nisan, Dot memohon maaf. In berjanji akan hidup lebih baik. Akan terus mengingat Gea, tidak dalam kesedihan, tapi dalam kekuatan cinta yang pernah mereka bagi. Ia tahu, cinta tidak mati bersama jasad. Cinta itu tetap hidup, dalam doa, dalam kenangan, dalam setiap langkah hidupnya ke depan. Gea memang telah tiada, tapi kisah cinta mereka tidak pernah berakhir. Ia menjadi bagian dari hidup Dot yang paling dalam. Dan setiap kali Dot datang ke makam itu, ia tidak hanya datang untuk menangis, tapi untuk mengingatkan diri bahwa ia pernah dicintai oleh seseorang yang luar biasa. Akhir cerita ini bukan tentang kematian, tapi tentang keberanian, mencintai seseorang sepenuh hati meski waktu mereka terbatas. Tentang seorang perempuan yang melindungi kekasihnya dengan kebohongan manis. Dan tentang seorang pria yang tetap mencintai, walau hanya bisa memeluk batu nisan, sebagai ganti pelukan hangat kekasihnya.